Selamat pagi Bapak Ibu dan Tuhan, Shalom dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah jalan terjal menggapai mimpi, yang terambil dari Kejadian 37 ayat 5-8 Saudara. Bapak Ibu dan Tuhan, dari TK orang telah ditanyai apa sih mimpinya, apa sih cita-citanya. Ada yang jawab dokter, ada yang jawab polisi, tentara, menteri, presiden, dan yang lain sebagainya. Dan sah-sah saja setiap orang punya mimpi, saudaraku. Nah Bapak yang Tuhan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita tersebut. Yang pertama saudaraku yang Tuhan, percayalah kepada rencana indah Tuhan. Yusuf percaya terhadap visi yang Allah beri melalui mimpinya. Yusuf percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik, terindah dalam hidupnya, saudara. Oleh karena itu Yusuf menyandarkan sepenuhnya apa yang terjadi atas hidupnya kepada Allah. Sabda Allah katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sialah penjaga berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1, saudara. Kepada Allah, hanya kepada Allah saja, saudara. Kita sandarkan harapan kita, kita sandarkan cita-cita kita sandarkan mimpi-mimpi kita, saudara. Tetapi di zaman modern ini ternyata masih banyak orang yang mengejar mimpinya ke dukun-dukun, ke paranormal, ke punden, ke makam, ke telaga, ke gunung, dan lain sebagainya. Ada yang ingin menjadi pejabat, larinya ke dukun, ke paranormal. Ada yang ingin usahanya lancar, dia larinya ke punden-punden, ke makam-makam, ke gunung-gunung. Ada yang ingin cari jodoh, mintanya ke dukun. Bapak dan Saudara, itu bukan jalan untuk menggapai mimpi, tetapi itu adalah jalan kesesatan, jalan menuju kebinasaan. Jika kita sungguh-sungguh ingin mengejar, mewujudkan mimpi-mimpi kita, itu hanya ada pada Allah saja, saudara. Allah itu sumbernya. Allah adalah sumber jawaban yang sejati, sumber jawaban yang sesungguhnya atas setiap mimpi-mimpi kita. Semua yang kita tuju, semua yang kita harapkan, semua yang menjadi mimpi kita, semua yang menjadi cita-cita hidup kita, hanya ada pada Allah saja, saudaraku. Sungguh, hanya ada kepada Allah saja. 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Dan berapa banyak orang datang kepadanya dengan berbagai tujuan, dengan berbagai mimpi mereka masing-masing. Dan Tuhan beri jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, saudara, karena imanmu, karena percayamu. Mereka semua mendapatkan apa yang mereka mimpikan. Karena iman mereka, karena percaya mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, langkah pertama, langkah yang mendasar untuk mewujudkan mimpi kita adalah percayalah hanya kepada Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kedua, tetap sabar dan setia menjalani proses Tuhan untuk mewujudkan mimpinya menjadi penguasa. Yusuf tidak goyah, Yusuf tetap sabar menjalani semua proses yang Allah sediakan buatnya. Gatotkaca itu, saudara, untuk menjadi kesatria yang hebat, yang unggul, yang mumpuni, bahkan terpilih menjadi panglima dalam perang Baratayuda, itu melalui proses di kawah Condro di Muka, saudara. Yang namanya proses itu jelas gak enak, gak gampang, gak mudah. Yusuf harus rela dibenci saudara-saudaranya, dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak, jauh dari ayah yang mengasihinya, menjadi budak belian, difitnah dan masuk penjara. Yusuf menjalani semua itu, saudaraku.
dengan tidak berubah setia, dengan tidak berbantah. Dia tidak mundur, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mutong. Dia sabar dan menjalani itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Yusuf dengan tekun, Yusuf dengan sabar menjalani proses yang Allah sediakan baginya. Sepintas memang tidak enak, tetapi Yusuf melihat bahwa semua itu adalah jalan yang disediakan Tuhan. Proses yang telah disiapkan Tuhan untuk mimpinya. Yusuf sadar bahwa jalan untuk mimpinya memang harus seperti itu. Ia jalani dengan senang hati, ia jalani dengan sabar dan dengan setia. Bapak Ibu dan banyak sekali sekarang ini untuk menggapai mimpinya, kuliah baru dapat sekian semester udah mundur. Karena apa? Karena sulit, karena merasa tidak mampu. Berusaha baru mendapat setengah jalan udah mundur karena merasa banyak saingan. Bekerja direcoki temennya mundur karena apa? Karena tidak sehati. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, semua itu adalah proses untuk kita mampu menggapai mimpi kita. Untuk mewujudkan mimpi, kita harus teguh berdiri, kita harus kuat, kita harus kokoh, kita harus sabar. Tapi kita juga harus setia, saudara. Biarlah dengan senang hati kita jalani proses yang ada, yang disediakan buat setiap kita. Sehingga kita sanggup, kita mampu mewujudkan mimpi kita dengan baik. Dan setiap usaha tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tetap rendah hati walau sudah tercapai mimpimu. Yusuf teladan bagi setiap kita. Walau ia telah menjadi penguasa di Mesir, ia tidak congkak, ia tidak angkuh, ia tidak sombong. Bahkan kepada saudara-saudaranya yang telah menganiayanya, bahkan menjualnya, ia tetap mengakui sebagai saudara-saudaranya. Ia tetap menghormatinya dan memperlakukannya dengan sangat baik, saudara. Kerendahan hati yang Yusuf miliki telah membuat Yusuf dikasih banyak orang, termasuk raja, dan sangat dihormati setelah disegani, saudara. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertahankan kerendahan hatinya walau ia sudah di puncak karirnya. Demikian halnya dengan kita semua, saudara. Biarlah kita semakin rendah hati dikala kita mampu mencapai mimpi-mimpi kita. Pepatah berkata, saudara, mempertahankan juara itu lebih susah daripada merebut juara. Mempertahankan mimpi yang telah tercapai itu lebih susah daripada menggapainya. Nah, Bapak Ibu dan kasih, oleh karena itu, biarlah dengan diwujud nyatakanlah mimpi-mimpi kita itu. Kiranya kita boleh semakin rendah hati, semakin kita menghargai satu dengan yang lain, menghargai Allah sebagai pemberi rezeki, memberi keberhasilan. Dan biarlah kita boleh semakin berguna bagi banyak orang seperti Yusuf, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi bangsanya, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak bangsa. 3 hal dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita. Yang pertama, percayalah hanya kepada rencana indah Tuhan. Yang kedua, tetap sabar dan setia menjalani proses yang disediakan Tuhan. Yang ketiga, tetap rendah hati walau saudara telah mencapai mimpimu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.